Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka mempersiapkan pemilu serentak 2024 mendatang. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan di Manado, tepatnya di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu RI Abhan, serta diikuti oleh beberapa elemen masyarakat. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Melgia Carolina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan terkait penyederhanaan desain surat suara dan formulir pada pemilu tahun 2024. Mendapatkan desain surat suara dalam pemilu tahun 2024 yang sederhana dan memudahkan pemilih. Mendapatkan desain formulir C hasil dalam pemilu 2024 yang efisien dan efektif bagi peserta dan juga bagi penyelenggara. Serta terciptanya desain surat suara dan formulir C hasil dalam pemilu tahun 2024. Pada kegiatan simulasi kali ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS yang berbeda, di mana tiap-tiap TPS diberikan desain surat suara yang berbeda pula. Pada TPS yang pertama, KPU melakukan simulasi pemungutan suara menggunakan 3 kotak suara. Pada kotak pertama, diisi dengan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta surat suara pemilihan anggota DPR RI yang didesain dalam 1 lembar. Pada kotak kedua, hanya diisi dengan surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sedangkan pada kotak yang ketiga, diisi dengan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota, yang didesain dalam 1 lembar. Di sisi lain pada TPS yang kedua, Komisi Pemilihan Umum melakukan simulasi pemungutan suara, hanya menggunakan 2 kotak suara saja. Pada kotak suara yang pertama, diisi dengan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, serta surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten atau Kota, yang didesain dalam 1 lembar. Sementara untuk kotak yang kedua, diisi dengan surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, mengatakan selain melakukan penyederhanaan terhadap surat suara, KPU juga melakukan penyederhanaan terhadap formulir yang akan digunakan pada pemilu 2024 nantinya. Pada simulasi hari ini di Sulawesi Utara, di Kota Manado, di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, kita melaksanakan simulasi dengan mempersiapkan 2 TPS yang dalam simulasi ini juga kita akan menggunakan 2 jenis surat suara. Yang pertama surat suara yang terdiri dari 2 lembar surat suara. Yang kedua adalah yang terdiri dari 3 lembar surat suara. Nah, keduanya ini akan kita lakukan simulasinya dengan mempersiapkan 2 TPS. Nah, selanjutnya nanti juga kita akan melakukan simulasi yang berkaitan dengan penghitungan suara, di mana KPU selain melakukan penyederhanaan surat suara, kita juga melakukan penyederhanaan formulir yang akan kita rencanakan digunakan pada pemilu 2024 nantinya. Lebih jauh lagi diungkapkan oleh Evi, bahwa KPU sangat berharap dari simulasi ini bisa diketahui format surat suara apa yang lebih memudahkan bagi pemilih, serta efisien dan efektif bagi peserta dan bagi penyelenggara pemilu. Simulasi penyederhanaan surat suara kali ini diikuti oleh 100 peserta, yang terdiri dari penggiat pemilu, mahasiswa, para akademisi, media dan para pengawas pemilu. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, anggota KPU RI,
Pramono Ubaid Tantowi mengatakan bahwa penyederhanaan desain surat suara ini dilakukan untuk lebih mengefisienkan biaya produksi dan distribusi surat suara maupun kotak suara. Salah satu tujuan dari penyederhanaan desain surat suara itu kan memang untuk efisiensi, gitu ya. 2019 yang lalu kan kita pemilunya 5 surat suara untuk 5 jenis pemilu. Nah, kita berharap dengan penyederhanaan ini, entah itu 1 surat suara, 2 surat suara, atau 3 surat suara, itu implikasinya jelas pada pengurangan biaya produksi dan distribusi. Bukan hanya surat suara, tapi juga kotak suara, gitu. Jadi 2 komponen itu, kotak suara dan surat suara. Jadi kalau misalnya kita menyepakati misalnya menjadi 3 surat suara, berarti kan kita bisa menghemat 40% biaya produksi dan distribusi surat suara dan kotak suara. Itu kan besar sekali. Apalagi kalau misalnya kita memutuskan desainnya menjadi 2 surat suara, maka kita bisa mengefisiensi 60% biaya produksi surat suara dan kotak suara, begitu. Jadi ini implikasinya sangat besar sekali. Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyatakan, kegiatan simulasi ini untuk mencari format yang tepat agar di saat pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota semakin disederhanakan, sehingga tidak menyulitkan bagi pemilih. Ia juga menjelaskan, penyederhanaan desain surat suara telah melalui proses riset, penyelenggaraan forum diskusi, dan masukan dari pihak-pihak ahli, sehingga diperoleh sistem dan mekanisme pemungutan suara yang lebih baik. Ilham Saputra juga mengatakan, untuk mendapatkan kajian secara menyeluruh, KPU Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan simulasi kembali di 2 tempat lainnya, yaitu di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini di belakang kita sedang melakukan penghitungan suara untuk opsi yang pertama, yaitu 3 surat suara. Nah, kalau teman-teman lihat dari awal, sebetulnya ini adalah upaya kita untuk menyederhanakan surat suara agar pekerjaan petugas kita di bawah nanti lebih simple, lebih sederhana. Demikian juga dengan para pemilih nanti. Nah, teman pemilih harus paham betul nih dengan bagaimana nanti kiranya kita bisa jika kita bisa menyederhanakan surat suara ini dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pekerjaan kita akan jauh lebih mudah sebagai petugas dan juga sebagai pemilih. Ya, Anda sebagai pemilih akan lebih mudah, akan lebih simpel, dan tidak perlu sampai 5 surat suara. Nah, sebentar lagi nanti setelah habis riset atau kemudian hasil dari pandangan orang-orang terhadap apa yang kita lakukan, nah nanti insya Allah kita akan memastikan kira-kira mana format yang tepat terkait dengan penyederhanaan surat suara ini. Rencana kita akan melakukan simulasi lagi di 2 tempat, yaitu di Provinsi Bali dan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan kajian yang secara menyeluruh, gitu ya, karena memang setiap daerah tentu akan berbeda, gitu kan, beda terkait dengan budaya, terkait dengan pemahamannya dan sebagainya. Menurut Ilham, keberadaan 5 surat suara pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu membuat banyak penyelenggara pemilu merasa kesulitan saat menghitung dan mengisi formulir-formulir yang ada. Selain itu, pemilih pun mengalami kesulitan dalam memastikan mereka telah memilih secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan KPU. Kebijakan penyederhanaan desain surat suara ini diharapkan dapat membenahi penyelenggaraan pemilu 2024, sehingga menjadi lebih baik, ungkapnya.